sini saya akan menjelaskan mengenai UTS StatMat tahun 2019 untuk tipe soal 1, tipe 1. Nah, dari soal ini kita dapat mengetahui fungsi daripada FSRB-nya. Lalu juga kita mengetahui juga kalau ini berdistributif negatif binomial. Lalu juga ada ukuran sampelnya yaitu 30, ekspektasi X-nya, variansi X juga sudah diketahui. Sudah dihitung juga untuk sum dari XI-nya dan XI kuadratnya, lalu juga ada X bar N-nya, ada juga variansinya. Lalu yang di soal pertama yaitu disuruh menunjukkan bahwa penaksiran maksimum likelihood MLE untuk beta yang diberikan oleh untuk beta adalah beta, kita panggil aja beta aksen di sini. Beta aksen sama dengan 1/5 X bar N. Lalu tentukan nilai penaksiran maksimum likelihood-nya untuk beta berdasarkan penarikan sampel di atas. Nah, dari soal ini kita harus menunjukkan terlebih dahulu nih sebelum kita menentukan nilainya. Nah, untuk menunjukkannya kita bisa menggunakan fungsi likelihood seperti berikut. Nah, dikarenakan sudah dikasih tahu fungsinya yaitu seperti ini, kita tinggal memasukkan aja karena R sudah diketahui itu 5, jadi kita tinggal masukin aja. Jadi ini XI tambah 5 kurang 1 faktorial per XI faktorial 5 kurang 1 faktorial dikalikan dengan 1 per 1 plus beta pangkat 5 yaitu R, lalu dikalikan dengan beta per 1 plus beta yaitu pangkat XI. Nah, di sini X-nya harus pakai XI ya, dikarenakan ini cuma perhitungan dalam ukuran satu sampel. Jadi kalau misalkan X, kalau I-nya adalah 1 berarti untuk ukuran sampel yang pertama, kalau misalnya yang kedua berarti ukuran sampel yang kedua. Oke, lalu dari fungsi likelihood tersebut kita harus mendapatkan fungsi likelihood-nya dari XI sampai XN. Oleh karena itu, ya kalau misalkan untuk mencari itu tinggal kita harus mengalihkan semuanya. Nah, untuk mengalihkannya kan tentu banyak kan karena sampai XN. Jadi kita tinggal masukkan aja dalam bentuk simbol seperti ini. Lalu kalau misalkan dari perkalian baris, nah kita bisa menggunakan simbol seperti berikut. Nah, lalu kita mencari logaritma daripada likelihood dari X1 sampai Xn-nya. Nah, karena logaritmanya kita tinggal melonkannya aja. Nah, untuk melonkannya ya, untuk yang ini kita nggak usah dilonkan, karena mungkin bakal panjang juga. Nah, untuk yang ini kita bisa melonkan, yaitu tinggal 5n-nya tinggal kita turunkan, lalu 5n ln 1 per 1 plus beta. Nah, di sini ditambahin juga, yaitu sigma daripada dari I1 sampai dengan N, yaitu XI ln beta per 1 plus beta. Nah, di sini ingat kalau misalkan ln itu dari kali ini kita berubah jadi plus ya. Nah, untuk syarat maksimal fungsi dengan logaritma likelihood kita harus menurunkan logaritma likelihood-nya itu terhadap beta sekali dan hasilnya itu sama dengan 0. Maka dari itu ketika kita menurunkannya, ini karena nggak ada beta, karena kan turunan terhadap beta, karena ini nggak ada beta, ini dianggap sebagai 0. Lalu turunan daripada ini kita bisa mendapatkannya hasil seperti berikut. Lalu kita coret-coret aja, lalu kita mendapatkan hasil seperti berikut. Ya, pokoknya nanti sama dengan 0. Lalu nanti hasilnya akan berupa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikalikan sigma XI per beta dalam kurung 1 plus beta dari I1 sampai N sama dengan 5N per 1 plus beta. Nah, dari persamaan berikut kita bisa mendapatkan betanya. Ya, mungkin aku nggak bakal tulis ini juga, mungkin teman-teman bisa nyari sendiri. Untuk betanya itu sama dengan 1/5, 1/n, 1/5 dikalikan 1/n dikalikan dengan sigma XI dari I sama 1 sampai N. Lalu kita bisa mendapatkan betanya yaitu 1/5 X bar N. Nah, dan itu sudah membuktikan, kita sudah menunjukkan bahwa likelihood-nya, penaksiran maksimum likelihood-nya itu 1/5 X bar N. Nah, lalu kita mau mencari nilai daripada betanya. Beta aksen, beta atas ini, nilai beta arrow atas ini. Nah, sama dengan 1/5 X bar N, lalu kita ubah lagi dalam bentuk yang berikut. Jadi 1/n. Nah, karena N-nya sudah diketahui, N-nya 30 sampel, lalu juga X-nya juga sudah diketahui, itu 220, tinggal kita masukin aja, sehingga kita dapat beta aksennya itu 22/15. Nah, lalu yang soal yang B,
disuruh memeriksa apakah beta aksen sama dengan 1/5 X bar N merupakan penaksir yang tak bias. Nah, untuk membuktikan bahwa dia adalah penaksir yang tak bias, maka kita harus membuktikan bahwa ekspektasi daripada beta aksen ini sama dengan beta. Nah, dari ini mungkin mudah ya teman-teman, jadi kita tinggal masukin aja ekspektasi beta aksennya, terus kita ubah beta aksennya karena kita sudah mengetahui beta aksennya itu 1/5 X bar N, yaitu kita sama dengan 1/5 ekspektasi daripada 1/N, maksudnya kita keluarin aja ya 1/5 ya, 1/5 ekspektasi 1/N XI, sigma XI dari I sama 1 sampai N. Nah, untuk ekspektasi sendiri kita bisa juga mengeluarkan 1/N-nya, kita keluarin 1/N-nya, lalu ini mungkin aku lupa nulis, jadi mungkin dari sini ini ekspektasinya langsung aja ke dalam XI-nya. Jadi kita sigma dari ekspektasi XI dari I sama dengan 1 sampai N. Sehingga karena kita sudah mengetahui bahwa ekspektasi XI-nya adalah 5 beta atau RB, kalau saya sudah tulis juga sini. Nah ini R beta. Nah itu kan karena R 5 berarti kita pakai 5 beta. Nah dari sigma daripada 5 beta dari I1 sampai N itu ya N 5 beta. Nah sehingga kita tinggal mencoretnya aja sehingga kita mendapatkan hasil beta. Nah karena kita sudah membuktikan bahwa ekspektasi beta aksen sama dengan beta, ya berarti ini adalah penaksir yang tak bias untuk beta. Lalu yang ke C, kita disuruh periksa apakah beta aksen sama dengan 1/5 X bar N XN merupakan penaksir yang konsisten. Nah untuk membuktikan bahwa ia adalah penaksir yang konsisten, maka kita harus menunjukkan bahwa lim M menuju tak hingga dari peluang absolut beta aksen kurang beta lebih besar daripada epsilon sama 0. Nah, mungkin dari sini kita pertama harus mencari variansinya terlebih dahulu. Nah, untuk variansinya kita kan sudah mengetahui kalau beta, kita kan yang baru diketahui adalah variansi daripada XI. Ya, kita sudah mengetahui bahwa variansi daripada X-nya, tapi kan kita belum mengetahui dari variansi daripada beta aksennya. Nah, maka dari itu kita mencari variansi daripada beta aksennya terlebih dahulu. Dan dari variansinya ini sama seperti tadi ekspektasi tadi, kita masukin aja satu dalamnya, terus kita ubah aja beta aksennya menjadi 1/5 X bar N, lalu kita keluarkan aja 1/5. Nah, untuk variansi itu sendiri ketika dikeluarkan itu harus kayak dikuadratkan, sehingga ketika 1/5 itu dikeluarkan ini jadi 1/25. Lalu dari 1/25 variansi 1/N sigma XI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah itu kita seperti tadi juga sama, kita masukkan aja variansinya ke dalam XI-nya, lalu kita keluarkan si 1/N-nya, karena 1/N yang dikeluarin ini jadi 1/N kuadrat. Nah jadi kita mendapatkan ya seperti berikut lah ya, jadi sigma variansi XI dari I sama dengan 1 sampai N. Nah karena variansi XI-nya sudah diketahui, ya mungkin dari sini variansi XI-nya sudah diketahui, RB1 plus B. Nah, kita tinggal substitusi aja, tapi dikalikan dengan N, karena ini kan sigma. Nah, sigma dari I1 sampai N. Nah, karena kita kalikan dengan N, kita coret aja, ada 5, dan N-nya kita coret, sehingga menghasilkan 1/, ini mungkin kepotong ya, ini 1/5N ya. Ini 1/5N. Dikalikan dengan beta dalam kurung 1 plus B. Nah, ini untuk variansi beta aksennya. Nah, untuk membuktikan bahwa lim N menuju tak hingga dalam kurung peluang daripada absolut beta aksen min beta lebih besar daripada epsilon sama 0, itu kita menggunakan pertidaksamaan Chebyshov. Ya, itu sebutan yang gimana, aku juga bingung. Jadi pokoknya Chebyshov, nah itulah pertidaksamaan itu. Nah, dari pertidaksamaan kita dapat mendapatkan persamaan seperti berikut, di mana peluang daripada absolut beta aksen dikurang ekspektasi beta aksen itu lebih besar pada K. Lebih besar pada K, variansi daripada beta lebih kurang dari 1/K kuadrat. Nah, kita ubah dulu si variansinya ini ke dalam, karena kita sudah mengetahui variansi beta aksennya, kita ubah dulu ke dalam ini menjadi 1/5N beta 1 plus beta. Lalu kita ambil substitusi aja, kita substitusikan ini menjadi epsilon.
Nah, karena kita mensubstitusikan ini menjadi epsilon, maka ini juga harus kita ubah, karena nggak mungkin ada dua variabel yang berbeda. Maka kita harus ubah, karena k-nya ini kan sudah diubah jadi epsilon, maka k yang ini juga harus diubah jadi epsilon. Maka dari itu, ketika ini disubstitusikan, maka ini juga harus kita cari substitusinya. Nah, 1 per k kuadratnya ini sama dengan beta dalam kurung 1 plus beta per epsilon kuadrat 5n. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan persamaan seperti berikut. Nah, untuk ini sendiri kita ambil aja ke dalam kurungan, masuk epsilonnya kita masuk ke dalam kurungan aja untuk peluangnya. Nah, sehingga nanti peluang daripada absolut beta aksen kurang beta lebih besar sama dengan epsilon. Nah, itu kurang daripada beta 1 plus b per epsilon kuadrat 5n. Nah, lalu kita limitkan aja keduanya, karena ini dilimitin, maka ini juga dilimitin, jadi n menuju tahingga. Sehingga ketika kita limitkan, ini akan menghasilkan nilai 0. Ya, berarti kita mendapatkan limit daripada m menuju tahingga, peluang daripada beta aksen kurang daripada beta lebih besar daripada epsilon, itu kurang daripada 0. Nah, seperti kita ketahui, kalau misalkan peluang itu sendiri, nilai daripada peluang itu nggak mungkin non-negatif. Maksudnya, karena nilai peluang itu nggak mungkin negatif, maka dari itu nilai peluang pasti non-negatif. Maka dari itu ketika dia non-negatif, maka harusnya fungsinya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, karena dia lebih kecil daripada sama 0 dan lebih besar sama 0, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa 0 kurang dari sama dengan limit n menuju tahingga peluang daripada absolut beta aksen kurang beta lebih besar sama epsilon. Nah, itu kurang juga daripada 0. Maka dari dia lebih besar dari 0, tapi dia juga dia kurang daripada 0, maka kita dapat menyimpulkan bahwa limit dari peluang daripada beta, limit n menuju tahingga daripada peluang absolut beta aksen kurang beta lebih besar sama epsilon itu sama dengan 0. Nah, karena dia sama 0 dan kita sudah membuktikannya, maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa beta aksen ini sama dengan beta aksen ini adalah penaksir yang konsisten untuk pada b. Mungkin beta aksen sama dengan 1 per 5 x bar n itu penaksir yang konsisten untuk beta. Nah, lalu untuk yang soal yang nomor D, kita disuruh periksa apakah beta aksen sama dengan 1 per 5 x bar n merupakan penaksir yang efisien. Nah, untuk memeriksa bahwa dia efisien atau bukan, kita harus mengecek nih apakah variansi daripada beta menggunakan informasi Fisher itu sama dengan variansi beta gitu. Jadi kan variansi betanya sudah diketahui di soal yang C, yaitu di sini. Ini variansi betanya kita sudah diketahui kan. Nah, kita harus mengecek apakah dengan menggunakan rumusan daripada informasi Fisher ini, itu mendapatkan hasil yang sama daripada variansi beta ini. Nah, rumusan itu sendiri yaitu variansi beta aksen sama dengan 1 per n I beta ini adalah informasi Fisher. Nah, I beta ini sendiri rumusnya adalah, ini mungkin aku kurang deh. Oh enggak, bener deh. Ya, ini kurang ini aja. Nah, informasi betanya itu sendiri itu adalah sama dengan minus ekspektasi daripada turunan. Ini mungkin kurang dari sini dong. Ya, gini. Yaitu nilai daripada minus ekspektasi daripada turunan kedua terhadap beta daripada ln f x b. Nah, karena kita sudah mengetahui daripada yang A juga kita disuruh mencari ln beta kan, maksudnya log likelihood daripada xi sampai xn sudah diketahui. Sebenarnya kita tinggal bisa masukin aja, hanya mungkin karena yang di A itu adalah xi, yaitu ada setiap daripada sampel. Untuk yang pada informasi Fisher ini sendiri, kita cuma mencari untuk x-nya aja. Nah, jadi untuk yang X saja kita tinggal masukin aja, kayak sama seperti tadi yang A, kita akan mendapatkan nanti X plus 4 faktorial per
X plus 4, X faktorial plus 4 faktorial dikalikan dengan 1 per 1 plus beta pangkat 5 dikalikan dengan beta per 1 plus beta pangkat X. Nah, kita bisa mendapatkan ln ya sama seperti di atas tadi, tinggal kita lnkan aja akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, bedanya ini mungkin bukan 5N, yaitu 5 aja, karena kan bukan untuk setiap sampel, hanya ini cuma untuk satu sampel aja, sedangkan ini juga ini X. Nah, lalu kita menurunkannya terlebih dahulu terhadap B pertama kali, yaitu mendapatkan hasil seperti ini. Kita turunkan lagi, kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, ini turun keduanya. Nah, untuk turun keduanya kita bisa mendapatkan langsung daripada informasi Fisher-nya. Nanti ini sebenarnya agak panjang juga, tapi aku mungkin akan tulis hasilnya aja. Teman-teman mungkin bisa hitung. Aku udah kasih sampai minus ekspektasinya aja, ini mungkin tinggal diubah aja ekspektasi X-nya. Tinggal ubah aja. Lalu nanti kita bisa, karena udah dapat informasi Fisher-nya, kita bisa mendapatkan variansi beta aksennya. Nah, variansi beta aksennya itu ternyata sama dengan variansi beta yang sebelumnya yang menggunakan variansi X. Nah, ini sama hasilnya. Nah, karena sama dengan yang diketahui, maka dari itu B adalah penaksir yang efisien. Beta aksen adalah penaksir yang efisien. Lalu yang ke E kita disuruh mencari hitung nilai aproksimasi untuk peluang daripada sigma XI dari I sama dengan 1 sampai 30 kurang daripada 225. Nah, untuk mencari aproksimasi ini sendiri, mungkin kita bisa memulainya dengan memasukkan ke dalam rumusnya terlebih dahulu. Nah, mu ini adalah ekspektasi X, ini kita udah ada rumusnya sendiri di atas, kita tinggal masukin aja. Betanya juga sudah diketahui kan, 22/15, kita masukin juga. Variansinya juga tinggal kita cari. Nah, untuk variansi ini jangan menggunakan variansi beta aksen, tapi menggunakan variansi XI aja. Ini masukin aja variansi X-nya. Nah, ini kan S kuadrat ya kalau dalam simbolnya variansi. Nah, kita tinggal memasukkan aja ke dalam rumusan ini, yaitu sigma daripada I sama dengan 1, sigma daripada XI kurang daripada N mu per S kali akar N dari I sama dengan 1 sampai N. Nah, karena kita mencarinya itu N bilangan distribusi normal dari 0,1, maka dari itu kita tinggal masukin aja. N-nya kan tadi sudah diketahui 30 sampelnya, M-nya juga sudah diketahui, tinggal masukin aja. Masukkan M, ini mu ini sudah kita juga tinggal masukin aja. S-nya juga sudah diketahui, lalu dikalikan juga akar N-nya sudah diketahui juga. Nah, maka dari itu kita akan mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil seperti ini, nah kita misalin aja dengan Z. Misalkan Z itu adalah rumus persamaan seperti berikut. Nah, maka dari itu peluangnya adalah peluang dari soal ini kita bisa misalkan juga. Jadi ini XI kurang 220 per akar daripada 1.628 kurang daripada 225, karena kita mencari 225 kurang dari 220 per 1628. Nah, ini kan kita bisa misalkan dengan Z, karena tadi kita sudah misalkan dengan Z, kita sudah dengan Z, maka peluang daripada Z kurang daripada 5 per akar 1628. Nah, untuk mencari ini teman-teman mungkin bisa cari manual, atau mungkin nanti dalam UTS teman-teman, aku juga kurang ngerti, itu mungkin ada bantuan juga daripada dosennya, kurang kena offline. Namun ketika aku online terlebih kemarin, tahun lalu, itu aku menggunakan normdis, menggunakan Excel, yaitu normdis 5 per akar 1628 011. Nah, itu akan menghasilkan 0,5493. Lalu ketika kita mencari persenannya, maka itu adalah 54%, 54,93%. Nah, itu mungkin yang bisa aku bahas daripada soal StatMat tahun 2019 untuk tipe 1. Terima kasih.